Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulamairi. Saya dari kelas 10D dan di sini saya akan menjelaskan seputar kerajaan-kerajaan yang bercorak Indonesia di Nusantara. Nah, mungkin kalian juga bertanya-tanya nih, sebenarnya Nusantara itu apa sih? Dan apa bedanya Nusantara dengan Indonesia? Oke, jadi di sini saya akan jelaskan. Jadi, Nusantara itu adalah kata yang digunakan untuk wilayah-wilayah Indonesia pada zaman dahulu atau wilayah-wilayah Indonesia pada zaman kerajaan-kerajaan. Nah, Nusantara ini dipakai sejak zaman kerajaan Majapahit. Jadi Nusantara ini adalah wilayah-wilayah Indonesia yang termasuk dalam wilayah kerajaan Majapahit pada kala itu. Nah, bedanya dengan Indonesia yaitu adalah kata Indonesia itu baru ada ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kenapa dipakai kata Nusantara untuk kerajaan-kerajaan? Karena pada saat zaman dahulu itu belum ada yang namanya Indonesia, melainkan adalah Nusantara. Dan itulah sedikit penjelasan apa bedanya Nusantara dengan Indonesia. Dan kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya pasti kalian penasaran bagaimana sih pengaruh Hindu-Buddha bisa masuk ke wilayah Nusantara ini. Oke, jadi ada 5 pendapat ataupun 5 teori para ahli yang telah dijelaskan. Yang pertama ada teori Vaishya, yang kedua ada teori Ksatria, yang ketiga ada teori Brahmana, yang keempat ada teori Sudra, dan yang terakhir ada teori arus balik. Oke, kita mulai dari teori Vaishya. Teori Vaishya merupakan teori pertama dan merupakan teori yang paling kuat dalam masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Dan teori Vaishya ini dikemukakan oleh N.J. Krom. N.J. Krom menyebutkan bahwa masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara itu lewat para pedagang India yang singgah di Nusantara di waktu-waktu tertentu. Dan yang kedua ada teori Ksatria. Teori Ksatria ini dikemukakan oleh J.L. Mons. Jadi dia menghubungkan bahwa kejadian di India, terutama di India bagian selatan pada abad ke-5 Masehi, sedang terpuruk atau banyak para ksatria di sana yang kalah perang dan kemudian lari ke Nusantara untuk mendirikan koloni baru. Dan yang ketiga ada teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Van Lor. Ia mengatakan bahwa masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh para Brahmana atau tokoh-tokoh agama Hindu-Buddha yang berasal dari India. Dan yang keempat ada teori Sudra. Nah, teori ini dikemukakan oleh von Hauber. Ia menjelaskan bahwa masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha ke Nusantara itu berasal dari para budak yang ingin memperbaiki hidupnya dengan datang ke tempat lain yang lebih baik. Dan yang terakhir ada teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Ia menjelaskan bahwa masuknya pengaruh Hindu-Buddha itu berasal dari pemuda Indonesia itu sendiri yang belajar ke India, dan ketika ilmu sudah cukup, ia kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dan agama Buddha di Nusantara. Nah, dalam sejarah perkembangannya, ada salah satu kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara yang sangat terkenal. Bahkan pada saat itu, wilayah kekuasaannya mencapai wilayah Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, kerajaan itu bernama Kerajaan Majapahit. Jadi, Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan yang terbesar yang berada di Pulau Jawa, yang berdiri pada tahun 1293 Masehi. Nah, pada saat itu, Kerajaan Majapahit menjadi eksportir terbesar dalam bidang agraris ataupun pertanian. Nah, kemudian berdirinya Kerajaan Majapahit sangat erat hubungannya dengan keruntuhan kerajaan dari Singasari. Jadi Jayakatwang melakukan ekspansi ataupun serangan besar-besaran terhadap kerajaan Singasari, sehingga Raja Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Singasari pun akhirnya tewas. Namun Raden Wijaya berhasil meloloskan diri dari serangan tersebut berkat Bupati Sumeneb, yaitu Arya Wiraraja. Kemudian Raden Wijaya pun berhasil mendapatkan pengampunan dari Jayakatwang
dan kemudian diberi tanah di hutan tarik yang kemudian diberi nama sebagai Majapahit. Dan kemudian kerajaan Majapahit pun mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 hingga tahun 1389 Masehi, dan juga di bawah pimpinan Apati Gajah Mada. Pada masa itu, wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit meliputi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Semenanjung Malaya, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Singapura atau Tumasik, hingga ke kepulauan di Filipina. Dan pada masa itu pula, kerajaan Majapahit sangat kuat di bidang agraris dan juga di bidang maritim. Pada bidang agraris, kerajaan Majapahit berhasil menjadi penyumbang beras terbesar di Nusantara ini. Dan kemudian dalam bidang maritim, kerajaan Majapahit memiliki armada yang sangat besar sehingga dapat menjaga kedaulatan wilayahnya. Namun, kejayaan kerajaan Majapahit pun tidak lama setelah turunnya Hayam Wuruk dari tahta, dan kemudian setelah meninggalnya Mahapati Gajah Mada. Pada saat itu, raja-raja selanjutnya tidak mampu mengembalikan kejayaan Raja Hayam Wuruk dan diperparah dengan perang saudara yang terkenal pada tahun 1401 hingga tahun 1406 yang dikenal dengan Perang Paragraf. Kemudian kerajaan Majapahit pun benar-benar hancur pada tahun 1518 karena serangan dari Adipati Unus dari kerajaan Demak. Jadi ada banyak peninggalan dari kerajaan Majapahit. Yang pertama ada prasasti Kudadu, kemudian ada prasasti Batu Butak, dan yang terakhir ada prasasti Blambangan. Nah, selain itu juga ada peninggalan candi, yaitu Candi Tikus dan juga Candi Penataran.